Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam, NIM 11904067. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewarisan orang yang hilang, terus orang mati bersama, dan kewarisan berganda. Nah, di sini kewarisan orang yang hilang atau biasa disebut dengan mafqud dalam bahasa Arab itu berasal dari kata dasar fuqaha yang berarti hilang. Nah, menurut para farodiyun, mafqud itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Nah, selain itu ada yang mengartikan bahwa mafqud itu sebagai orang yang tidak ada kabarnya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Nah, di sini para ulama fikih itu telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status sebagai orang hilang itu adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang itu hilang, telah wafat atau belum. Nah, berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa, di sini para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk menghukumi atau menetapkan kematian bagi si mafqud, yaitu berdasarkan Imam Malik, dalam salah satu pendapatnya itu menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonis kematian si mafqud ialah 4 tahun. Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al-Hasan itu berpendapat bahwa si mafqud boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada kawan sebayanya yang masih hidup. Secara pasti hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh sebab itu beliau menyerahkan kepada ijtihad hakim. Nah, selanjutnya menurut Abdul Malik Ibnul Majisyun mefatwakan agar si mafqud tersebut itu mencapai umur 90 tahun beserta umur sewaktu kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan seseorang itu tidak akan mencapai umur 90 tahun. Beliau menyatakan alasan tersebut itu berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun. Nah, namun di sini ada juga pendapat dari Imam Ahmad bahwa di dalam menetapkan status hukum bagi si mafqud, hakim harus melihat situasi hilangnya si mafqud tersebut. Yang kedua itu ada orang mati bersama. Nah, yang dimaksud dengan orang yang mengalami kematian bersama adalah orang yang saling waris mewarisi atau memiliki hubungan kerabat, di mana mereka mengalami kecelakaan dalam satu waktu bersamaan, bisa disebabkan karena bencana alam, kebakaran, tabrakan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, tenggelam, tertimbun, atau hal-hal lainnya. Nah, begitu pula jika kita mengetahui bagaimana kematian itu terjadi, apakah ia berurutan ataupun sekaligus, atau bisa jadi kita mengetahui bahwa mereka meninggal secara beruntun, hanya saja tidak diketahui dengan jelas siapa yang lebih dahulu, atau kita mengetahui siapa yang terakhir, hanya kita lupa siapa orangnya, maka terhadap keadaan-keadaan seperti itu, menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak dapat saling mewarisi. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, jika kita atau saksi lupa urutan siapa yang meninggal pertama dan siapa yang meninggal kemudian hingga yang meninggal paling akhir, maka perkara seperti ini harus ditunda dahulu hingga teringat atau saling bernamai. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad, apabila antara ahli waris berselisih pendapat siapa yang lebih dahulu meninggal, sementara masing-masing tidak memiliki bukti, maka mereka harus saling bersumpah, seterusnya mereka tidak lagi saling mewarisi karena tidak ada faktor yang dapat menguatkan. Namun menurut jumhur ulama, yang dapat saling mewarisi adalah orang-orang yang mati secara berurutan dengan diketahui siapa yang mati pertama kali dan yang mati kemudian. Nah, selanjutnya
kewarisan berganda. Nah, menurut istilah, kewarisan berganda adalah berpindahnya sebagian ahli waris kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan meninggal sebelum warisan itu dibagikan. Dan adapun Asy-Syarif mendefinisikannya dengan pemindahan bagian dari seorang ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Namun sementara itu Ibnu Umar Al-Bakri itu mendefinisikan dengan kematian seseorang sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia. Nah, selanjutnya macam-macam kewarisan. Yang pertama, kewarisan orang hilang. Ada beberapa macam orang hilang atau mafhumnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya. Yang kedua, hilang di negeri musuh atau kafir. Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi, kecuali pendapat Ashab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam. Yang ketiga, hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum muslimin. Imam Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus tunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi, bagi Imam Malik, masa menunggu yang paling lama adalah 1 tahun. Nah, yang keempat, hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.